Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Guru dan Ustazah wal Ustaz. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barakah ini. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pejuang Islam, pembawa risalah dunia wal akhirat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Dewan Guru dan para ustadz wal asatizat, dan terutama kepada ayahanda Al Ustadz Kamaluddin Marsus sebagai yang mengamanahkan kepada kami sebagai panitia pembekalan calon guru, dan semoga dengan pembekalan ini bisa membawakan keberkahan kepada kita semua, terutama kepada saya pribadi, dan bisa mengajarkan kepada kita untuk belajar bersabar dan belajar untuk mengajar. Dan kami mohon maaf jika sekiranya acara pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan. Kami sangat mohon maaf karena pada umumnya kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Adapun program jadwal kegiatan pembekalan calon guru MHQ 2022 hari Ahad 29 Mei 2022 jam 8.00 sampai jam 9 pembukaan, jam 9.00 sampai jam 9.50 program tahfiz, tema menjadi muhafiz yang berkualitas, materi keutamaan guru Quran, pemateri Al Ustadz Zulfahmi Yusuf SPDI, jam 10.00 sampai 10.50 program pengajaran, tema guru yang berintegritas, materi pengenalan tentang kurikulum, pemateri Al Ustadz Faisal Amin SUD, jam 20.15 sampai 21.00 program TIK, tema guru di era digital, materi TIK 1, pemateri Al Ustadz Hasan Basri Ahad tanggal 5 Juni 2022 jam 9.00 sampai 9.50 program tahfiz, tema menjadi muhafiz yang berkualitas, materi pengenalan sistem penghafalan MHQ, pemateri Al Ustadz Zulfahmi Yusuf SPDI, jam 10.00 sampai 10.50 program bahasa, tema bahasa kunci segala ilmu, materi bahasa 1, pemateri Al Ustadz Adi Sulaiman Arsyad LC, jam 20 sampai jam 20.15 sampai 21.00 program pengajaran, tema guru yang berintegritas, materi menjadi guru, seorang guru dan pendidik, pemateri Al Ustadz Faisal Amin SUD, Ahad 12 Juni 2022 jam 9.00 sampai 9.50 program bahasa, tema bahasa kunci segala ilmu, materi bahasa 2, pemateri Al Ustadz Adi Sulaiman Arsyad LC, jam 10.00 sampai 10.50 program TIK
Tema Guru di Era Digital. Materi TIK 2. Materi Al-Ustadz Hasan Basri S.Com. Ahad 19 Juni 2022 jam 9.00 sampai 9.50. Program Fikih Muallim. Tema menjadi pribadi soleh dan mensolehkan. Materi menjadi pribadi yang mensolehkan. Pemateri Al-Ustadz Syarif Hidayatullah LC. Jam 10.00 sampai 10.50. Program keorganisasian. Tema bekerja dengan konsep. Materi manajemen dan organisasi. Pemateri Al-Ustadz Zulkifli. Jam 20.15 sampai 21.00. Program kepondokan. Tema pendidik dan pendidikan di pesantren. Materi kekuatan ruh seorang guru. Pemateri Al-Ustadz Kamaluddin Marsus SPDI. Ahad 19 Juni 2022 jam 21.00 sampai 22.30. Penutupan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu yahdi ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari ketua panitia. Kepadanya kami ucapkan jazakallah khairal jaza. Sambutan yang kedua oleh Bapak Pimpinan Pesantren Madrasah Hafiz Quran, sekaligus yang akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni Ayahanda Al-Ustadz Kamaluddin Marsus SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Yang saya hormati Dewan Guru Madrasah Hafiz Quran, Ustadzah dan Ustadzat yang alhamdulillah senantiasa diberi kesabaran untuk menemani anakku semuanya, calon guru, dan insya Allah semoga menjadi guru yang soleh dan mensolehkan. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini saya ingin mungkin beberapa menit ini bisa merubah cara pandang kita dengan diri kita. Saat ini saya bukan lagi berpikir bagaimana menyambut 645 calon santri. Sudah lewat itu saya pikirkan. Saya sekarang malah mempersiapkan bagaimana tahun depan mempersiapkan 1000 calon santri. Insya Allah sudah sampai di situ pikiran saya. Saya sampaikan ini supaya semuanya berpikir dan berjiwa besar. Kegiatan-kegiatan sekarang anakku sekalian, untuk sukses itu berawal dari berdisiplin dengan waktu. Yang ngasih saya undangan justru terlambat. Tidak mungkin dia kasih saya undangan jam 8 kalau dia tidak baca. Ngasih undangan jam 8, dia datang jam setengah 9. Jadi yang mengundang saya telat, apalagi ya diundang. Kalau kita masih begini, saya ragu kita mampu mengelola santri baru yang 645. Mungkin insya Allah, semoga setelah ini pembekalan ini semakin mencerahkan dan membuat kita semakin dewasa dengan diri kita. Saya ulangi kata-kata indah hafal. Orang yang paling susah hidupnya itu adalah orang yang sibuk memikirkan dirinya. Itu ciri-ciri orang susah itu. Segalanya susah. Rezekinya susah, jodohnya susah. Semua yang baik-baik itu susah semua. Adalah orang yang hanya sibuk memikirkan dirinya. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak punya waktu memikirkan dirinya karena sibuk memikirkan kebaikan orang lain. Kalau sudah sampai di sana, kita cara berpikirnya, insya Allah kitalah orang yang paling sukses, kitalah yang paling mudah rezekinya,
kita lah insya Allah menjadi membawa perubahan untuk ke arah ke lebih baik, dan semua kebaikan-kebaikan terkumpul dari cara berpikir seperti ini. Kita insya Allah kita akan mampu melakukan hal-hal lebih besar daripada usia kita. Kalau bahasa sekarang adalah melampaui batas waktu cara kita bekerja. Jadi orang belum pikirkan, kita sudah lakukan. Kenapa? Karena cara kita berpikir tidak punya waktu lagi memikirkan apa yang saya butuhkan, tapi selalu berpikir apa yang dibutuhkan saudara-saudara saya. Kalau sudah berpikir begitu, orang-orang yang berkecimpung di madrasah hafidz Quran, maka insya Allah madrasah hafidz Quran ini akan menjadi wisata hati bagi orang-orang yang galau hatinya. Coba kita lihat hari ini, tempat apa yang paling ramai? Kalau bukan mall apa? Tempat wisata. Itu menunjukkan bahwa orang butuh apa? Butuh apa? Butuh hiburan. Hiburan begitu berapa lama bisa bahagia? Sesaat. Waktu datang di Tokyo Beach, Sosomero, atau Puncak Kelo, enak perasaannya. Kalau di Rova, wajah pada dinda. Atau Hok Panjai. Itu ada kampung namanya sana di Rova, ada Hok Panjai. Di sananya Petro Deke. Wah ini apa namanya? Nama-nama yang perlu diabadikan. Nah, saya tahu di Jepang apa gitu? Petro Deke, Vitongkang. Itu daerah jajahan saya waktu makan Pik Safi. Jadi saya makan Pik Safi juga dulu waktu anak-anak. Itu kampung-kampung ku tahu semua. Karena saya pernah di belakangnya sapi terus. Salah saya di atasnya sapi. Ya, pernah saya lalu hidup seperti itu. Tapi tidak mengurangi kegantengan saya. Ya. Jadi anak sekalian, saya berharap dengan acara ini visioner cara kita berpikir. Dan alhamdulillah kenikmatan terbesar seorang hamba itu menurut diri kita adalah ketika mendapatkan taufik. Ya Ustaz Sulaiman nanti saya takut mensyarah pakai bahasanya karena salah memahami. Harus Ustaz kita lebih paham. Jadi wafaqah, kesesuaian dengan apa yang kita cita-citakan dengan apa yang Allah mau beri. Itu nikmat sekali kalau di situ. Kita baru rencanakan, ternyata sudah Allah kasih jalannya. Misalnya, selalu mengatakan bahwa Allah bersama dengan prasangka hambanya. Makanya kalau saya ngomong sekarang yang besar-besar, biar prasangka kita selalu besar. Dan Allah berikan. Perangkap-perangkap untuk bisa sampai di situ, diantaranya harus kemandirian ekonomi pesantren atau MHQ. Diantaranya apa? Sekarang alhamdulillah pembebasan tanah terus. Alhamdulillah ada lagi, ini mau dibayar 75 juta untuk tanah. Untuk apa nanti? Di sini warung, di sana pengembangan ternak. Sampai ternak saya sudah dipikirkan. Apalagi santri. Jadi ada peternakan sapi, insya Allah, ayam, bebek, kambing, apa sih? Santri. Masya Allah ya. Jadi sudah sampai di sana cara kita berpikir. Walau memang selalu ada pertolongan Allah secara materi, tapi harus ada jalannya. Dan saya tidak yakin bahwa itu bisa membiayai, tidak mungkin. Tapi minimal Allah melihat kita bahwa kita sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk anak penghafal Quran. Buktinya kita kerja keras. Bisa jadi nanti dengan kita piara ayam, ternyata ada terus yang kasih ayam langsung dimakan santri. Itu pasti lagi. Bikin warung bangkrut, tapi ada terus ya rezekinya. Tapi bangkrutnya tidak untung-untung warungnya. Tidak apa-apa, yang jelas bahwa santri sudah berproses. Sehingga nanti mohon maaf, ke depannya harus tagline kita, tagline kita adalah
Semua santri adalah bintang. Semua santri adalah semua santri cerdas. Semua santri cerdas di bidangnya masing-masing. Ada santri muncul kecerdasannya komite safi, gitu. Artinya peternakan itu dia yang ngurus. Tapi harus ada rumah di situ sambil beternak dia bisa mengaji. Tidak usah dipikirkan berapa hafalannya. Ya. Kalau wisuda bukan wisudanya, kita tampilkan dia bahwa dialah yang berhasil menternakkan sapi. Kasih penghargaan. Karena kalau mau dikasih penghargaan di hafalan, sampai dunia kiamat tidak akan hafal. Oh, mengajak kau hafal dingin. Kita juga gurunya jengkel, dia juga jengkel. Kenapa saya dikasih begini? Tidak bisa kak begini. Coba kalau dikasih sesuai dengan keahliannya masing-masing, tapi tetap basic baca Qurannya harus ada. Makanya terakhir saya sampaikan kepada anakku, jangan ada di kepala tak ini pengabdian. Pengabdian dalam artian negatif. Apa yang terjadi biasanya kalau pengabdian? Bisa nih tidak sholat berjamaah, bisa dipegang HP, bisa nih WA-WAan dengan lawan jenis, sama-sama yang mengabdi. Sudah janjian memang nih, setelah ini kita lari kemana ya? Karena kita kayak tidak direstui dan seterusnya. Hilangkan itu. Yang ada adalah insya Allah 1 tahun ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk belajar lewat mengajar. Dan cara paling efektif mendapatkan ilmu terbaik itu adalah dengan mengajar. Kalian 4 tahun menjadi santri, 1 tahun ini insya Allah lebih banyak kau dapatkan 1 tahun ini. Makanya saya mohon maaf, ada anak kita datang tidak siap mengabdi. Bagus, saya suka anak yang begini karena jujur. Daripada mengabdi toy, salah-salah toy, dia merasa tidak pede dengan mengabdi atau jadi guru. Alhamdulillah setelah saya bicara beberapa menit langsung siap mengabdi. Saya bilang, nak, bukan mengabdi. 1 tahun ini kamu diminta belajar lebih sabar karena kau sudah dapat amanah. Dulu kamu hanya sibuk dengan dirimu, sekarang bagaimana sibuk dirimu dan mengelola santri. Jadi situ ada pembelajaran. Mengabdi ini kamu belajar betul-betul 1 tahun ini banyak bersabar. Kita ini guru tak, ya, merasa lega betul dengan santri kalau sudah pernah diajak mengajar selama setahun. Dan bersabar dengan itu ketika keluar kita redho betul rasanya karena kita yakin kamu sudah siap di luar. Kalau kuliah insya Allah kamu pakai siri-siri. Kamu akan membawa obornya, cahayanya, emhaki di luar ketika kamu di luar. Kalau sudah memberikan waktu terbaiknya selama setahun. Saya mengatakan begini, nak, coba berapa tahun kamu bersabar Ustadzmu menemani kamu. Sekarang Ustadz minta kamu bersabar menemani saya setahun. Itu saja. Dan pengalaman yang setahun mengabdi, bukan nanti saya suruh doakan 2 tahun, tidak. Jangankan tidak mengabdi, yang 1 tahun mengabdi saja, yang saya lihat dulu itu di 77 oleh almarhum Ki Haji Lendri Said, begitu selesai pengabdian pasti ada beberapa orang yang dipanggil khusus. Secara matematika umur kalah telat dengan teman yang lebih dulu pergi kuliah. Karena dia harus tinggal 2 tahun. Dan kayaknya ustadz-ustadz di sini tidak ada yang 1 tahun. Rata-rata 2 tahun ya. Rata-rata dipanggil tinggal 2 tahun. Dan ternyata ketika di luar, yang tinggal di pondok 2 tahun lebih cepat sukses daripada yang cuma setahun. Bukan berarti saya minta kau menjadi dia sudah 2 tahun. Tidak. Maksud saya perbandingan apalagi yang tidak mengabdi. Ya. Contoh, sekali lagi di tempat seperti ini, nak, bukan kepintaranmu yang membuat kau sukses. Saya ulang. Bukan kepintaranmu yang membuat kamu sukses kalau ada di tempat seperti ini. Tapi salah satu penunjang kesuksesanmu ketika berada di tempat seperti ini adalah
ketaatanmu yang membawa keberkahan. Saya ulangi, ketaatan yang membawa keberkahan. Dan semoga di penataran guru ini melahirkan guru-guru soleh yang mensolehkan. Artinya, kalau mau lihat anak-anak tak nanti mudah diatur dan tidak mudah diatur, lihat diri tak dulu. Lihat diri tak. Kalau santri tiba-tiba teratur semua, pasti ada kesolehan dalam dirimu. Tapi kalau santri tiba-tiba kayak melanggar semua, mudah, susah diatur, coba dilihat dulu ibadah tak. Kalau mau lihat pesantren tak ini anak-anak muda menghafal, lihat dulu sedikit mengaji atau tidak. Yang muhafidhonya. Insya Allah anak-anak ini akan mudah menghafal kalau semua muhafidhonya rajin mengaji, rajin berdoa, dan rajin duduk di depan muridnya. Dan insya Allah saya harapkan jumlah kita ini yang sudah mulai banyak ini saya lihat ya insya Allah, dan setiap tahun nanti bertambah terus karena santri kita akan bertambah. Insya Allah setelah ini mudah-mudahan sampai bulan 7 Ustaz, akhir bulan 7, dan ketika murid baru datang pelantikan Ustadz-Ustadzah, pelantikan Ustadz-Ustadzah, dan nanti pelantikannya kedua itu di acara wisuda tanggal 25 Desember kalau tidak bergeser waktunya. 25 ya, karena hari Ahad tanggal 25 itu. Jadi bukan karena Natal apa? Natal ya, bukan Natalnya kita sehingga kita paskan, tidak. Karena hari itu tanggal kita berpatokan kepada hari Ahadnya supaya semua bisa hadir. Ternyata hari Ahad itu tanggal 25 Desember. Jadi jadwal wisuda saya sudah ada dari sekarang tanggal 25 Desember. Makanya saya berharap setelah ini fokus semua mengawal santri kita untuk bisa diwisuda. Terakhir, Dedek benar terakhir sih. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan ini, dan mudah-mudahan yang dadan dihemaki santri-santrinya adalah anak yang mau belajar. Amin ya rabbal. Bukan karena melihat gratis, mudah masuk, dikatakan karena Allah juga ada terima di situ, bawa juga di situ bayi. Kita tidak mau begitu, ya. Kita tidak mau jadi fatarana. Ada yang kemarin juga datang, Ustaz, baru 5 tahun anakku, kalau bisa kita ambil. Kadang-kadang itu 5 tarana. Saya bilang fatarana, saya bilang fatarana 5 tahun. Saya bilang sedangkan dulu yang 3 tahun, yang kelas 3 SD, 4 SD tidak bertahan, maksudnya setelah kita melihat hasilnya, ya adalah yang menggembirakan. Tidak sesuai dengan dinalar kita, akhirnya sudah minta maaf dulu SD. Nanti juga tamat SD nya kalau tidak menggembirakan hasilnya tamat SMP. Kalau tamat SMP tidak menggembirakan tamat SMA. Sekarang bikin universitas. Dan mohon maaf supaya motivasi bagi bisa pahami, bagi yang lain juga, yang mampu kuliah, kuliahlah. Karena tidak mustahil, ya tidak mustahil kita akan punya perguruan tinggi. Ilmu tak ada, tapi dibutuhkan titelnya. Ya, sama dengan anakku semuanya bisa S1 lah. Yang sudah S1, kalau aja jalan S2 lah. Nggak usah dulu pikirkan biayanya. Kuliah baru pikirkan. Ya, kuliah saya dulu baru pikirkan. Jangan tidak kuliah karena memikirkan biaya, jangan. Kuliah saya dulu. Kalau tidak ada biayanya berhenti mikir, lebih terhormat daripada tidak melangkah sama sekali. Dan pasti ada jalannya. Saudara juga di pikiranku, andai kata kuliah ki, nanti tiba-tiba mandek ki, pasti ada jalannya. Walau bukan uang saya. Mungkin tiba-tiba ada orang yang bertanya, Ustaz, ada ustadz yang kuliah. Tidak bagus, saya bilang, mana? Tapi dia kan kayak miskin sekali kita. Saya bilang pada kuliah nih, tapi alhamdulillah kalau bisa terus kuliahnya itu, kalau ini. Maksud saya adalah perkuat tim ini yang ada, sehingga ustadz senior kasih kesempatan untuk bisa kuliah minimal di IAIN, apa namanya itu? IAIN,
Ya Senjai, IAIM, UIM apa? Yaitu IAIM, Institut Agama Islam Muhammadiyah. Minimal di Senjai dulu. S2-nya. Mudah-mudahan tahun depan yang masih S1 berniat semua S2. Ya. Karena tanda-tanda punya, tapi perkuat tim tak, jangan sampai pergi mari kuliah adik maling nanti romani santri. Sitin rongi gurunda. Jadi bikin dulu kekuatan yang seperti sekarang ya, sudah pada dewasa, sudah punya tanggung jawab yang kuat dengan santri. Sehingga itu yang terjadi. Sehingga kalau pergi kuliah, tenang ke juga kuliah, pulang ke santri teratur semua. Itu saya mau. Dan harus saling mendukung nak. Jangan biarkan ustaz tak kuliah tapi galau memengyak santri. Kita ini yang bergerak betul. Jadi keteraturan tak mengatur santri ini menunjukkan bahwa kita dukung ustaz untuk kuliah lagi. Siap? Siap. Siap? Siap. Sekali lagi terima kasih semuanya atas kesabarannya bersama MHQ. Kalau tidak kita sabar, ustadznya kalian semua, tidak mungkin MHQ dapat amanah dari umat seperti hari ini. Saya ulangi, tidak mungkin MHQ dapat amanah seberat hari ini. Sampai hari ini selalu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Hafidh Quran. Karena saya lihat semuanya berbahagia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon guru Madrasah Hafidh Quran soleh dan mensolehkan dengan resmi kami dinyatakan dibuka. Takbir. Guru Madrasah Hafidh Quran soleh.